الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan poin yang ke-10. Wa fi tarki amril Mustafa fitnah fadar khilaf alladhi qad qalahu watlu wa'tabir. Wa fi tarki, dan dalam meninggalkan amril Mustafa, perintah Rasulullah. Al-Mustafa di sini maksudnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah itu fitnah. Artinya meninggalkan perintah Rasul itu fitnah, kata beliau. Fadhar, maka tinggalkan. Artinya jangan sampai kamu termasuk orang-orang yang meninggalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhar khilaf alladhi qad qalahu, maka jangan kamu menyelisihi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watlu, dan bacalah. Maksudnya bacalah hadis-hadis Rasul dengan penuh dengan tadabbur dan yang lainnya. Wa'tabir, dan jadikan sebagai ibrah, yaitu pelajaran. Kata beliau, meninggalkan perintah Rasul itu fitnah. Perintah Rasul itu ada dua macam. Ada perintah yang sifatnya wajib, dan ada perintah yang sifatnya sunnah saja. Karena perkara yang sunnah pun juga termasuk perkara yang diperintahkan. Yang dimaksud oleh beliau di sini itu perintah yang bersifat wajib. Nah, apakah meninggalkan perkara yang sunnah juga tidak akan menimbulkan fitnah? Ya, fitnah juga sebetulnya. Walaupun memang orang yang tidak melaksanakan yang sunnah itu tidak berdosa, betul, kalau memang dia meninggalkannya bukan karena menentang. Karena ada orang yang meninggalkan perkara yang hukumnya sunnah, kalau misalnya dia karena meremehkan gitu, cuma sunnah ini, maka meremehkan sunnah Rasul itu bukan sikap seorang muslim. Seorang muslim itu senantiasa menjunjung sunnah Rasul, walaupun itu hukumnya cuma sunnah. Adapun kemudian kita menganggap remeh, itu termasuk talbis iblis. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, inna syaitan qad aisa an yu'bad bi ardikum walakin radiyalakum mimma tahqiruna min a'malikum. Setan itu, kata Rasulullah, sudah merasa putus asa untuk disembah di negeri kalian ini, tapi setan ridho untuk kalian apa yang kalian anggap remeh dari amalan kalian. Artinya kalau kita sudah menganggap remeh, berarti tandanya kita akan meninggalkan biasanya, Pak. Kalau kita menganggap remeh sholat sunnah, menganggap remeh amalan sunnah, itu awal mula dari kita meninggalkan perkara yang sunnah. Kalau kita menganggap remeh dosa, itu awal mula kita akan jatuh kepada dosa. Karena dari pintu meremehkan inilah setan masuk. Maka dari itu kita jangan sampai meninggalkan sunnah karena meremehkan. Jangan sampai, saudaraku sekalian. Iya. Apalagi kalau kita meninggalkan sunnah yang bukan wajib itu karena kebencian, wah ini bisa kufur. Misalnya saya benci sama yang namanya jenggot itu, padahal jenggot hukumnya sunnah. Sunnah yang wajib atau sunnah yang bukan wajib? Yang rajih wajib, bukan sunnah yang sunnah biasa. Kalau ada orang berkata, saya benci sama yang namanya sholat tahajud misalnya, dia tinggalkan sholat tahajud karena kebencian, ini bisa membatalkan seluruh amalannya.
Allah berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah." Yang demikian itu dikarenakan mereka membenci apa yang Allah turunkan. Ya. Fa ahbata a'malahum, maka Allah batalkan amalan-amalan mereka. Nah ini saudara-saudaraku sekalian, jadi meninggalkan perintah Rasul itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau dia meninggalkan yang sunnah karena malas, ya dia tidak berdosa tapi tercela gitu Pak. Artinya dia merugi, karena apa? Karena dia kehilangan keutamaan yang besar dan pahala yang banyak. Tapi kalau dia meninggalkan perintah Rasul yang sifatnya wajib, wah ini yang berbahaya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 63. "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul. Lihat, di sini Allah mewanti-wanti nih. Seakan-akan Allah mengatakan, "Hai kamu-kamu yang suka menyelisih perintah Rasul, hati-hati kamu, waspada. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih." Apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini, Pak? Imam Ahmad menafsirkan, ya kata beliau, "Atadruna mal fitnah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini?" Ya asyirk awil kufur. Yang dimaksud fitnah dalam ayat tersebut adalah kesyirikan atau kekafiran. Tuh lihat. Artinya, kata beliau, orang yang sengaja menyelisih perintah Rasul, maka Allah akan seret kepada kesyirikan atau kekafiran. Tuh, sengaja, ngeri kan? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan. Dua pilihan buat orang yang menyelisih perintah Rasul. Tidak ada yang ketiga. Silahkan dipilih. Ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Mau? Ini pilihan dua-duanya pahit nih, Pak. Memilih fitnah mengerikan. Fitnah yang dimaksud di sini apa? Kesyirikan atau kekafiran. Orang yang wafat di atas kesyirikan dan kekafiran jangan harap masuk surga, Pak. Yang kedua, ditimpa azab yang pedih di dunia dan akhirat. Enggak mau juga. Berarti pilihan kita hanya satu, Pak. Itu menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, yang harus kita yakini ya, perintah Allah dan Rasulnya itu tidak ada yang sifatnya merugikan, tidak ada. Perintah Allah dan Rasulnya itu pasti maslahat dan manfaat, Pak. Jangan kita anggap perintah Rasul ini sesuatu yang merugikan hidup kita, tidak. Semua perintah Rasul, perintah Allah pasti maslahat. Dan semua yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti apa? Mudarat, pasti itu. Maka dari itulah ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, sebab seseorang menyelisih perintah Rasul, kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu. Karena tertipu dengan kehidupan dunia. Karena enggak enak sama orang. Karena kebodohan. Banyak faktor kenapa seseorang itu menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita saudaraku sekalian di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti, hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul itu untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih, mengerikan. Kata beliau, "Fadhar khilafal ladzi qad qalahu." Maka jangan selisihi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan selisihi. Semua yang Rasulullah perintahkan udah jalankan aja deh. Walaupun kita enggak tahu hikmahnya apa. Terkadang ada orang, Pak. Saya pernah mendengar orang yang mengatakan begini. Kenapa sih kain enggak boleh melebihi mata kaki?
Emang apa salahnya? Emang apa bahayanya? Cuma melebihi mata kaki aja kok. Apa bahayanya? Nggak bahaya kok. Ya. Subhanallah, ucapan ini Pak persis yang diucapkan oleh seseorang kepada Imam Malik. Di mana ada orang berkata kepada Imam Malik begini, "Dari mana hai Imam Malik aku memulai ihram?" Kata Imam Malik, "Dari tempat yang Rasulullah mulai, yaitu Dzulhulaifah." Apa kata orang ini? Aku mau memulai ihram dari sisi kuburan Rasul. Apa kata Imam Malik? La taf'al, jangan lakukan itu. Fa inni akhsha 'alaikal fitnah, karena aku khawatir kamu ditimpa fitnah. Apa kata orang ini? Ayu fitnah. Fitnah apa ya Imam Malik? Aku cuma menambah beberapa mil aja kok. Artinya bahayanya apa? Cuma menambah beberapa mil aja kok. Apa kata Imam Malik? Fa ayyu fitnatin a'dham. Fitnah mana yang lebih besar dari engkau melihat sebuah keutamaan yang tidak pernah Rasulullah lakukan? Artinya kamu mendahului Rasul dalam perkara yang Rasulullah tidak lakukan, itu saja sudah fitnah. Ya. Kalau ada orang mengatakan, apa bahayanya pakai kain di bawah mata kaki? Rasulullah mengatakan bahayanya apa Pak? Ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa-apa yang melebihi mata kaki dari kain maka tempatnya dalam api neraka. Itu bahayanya itu Pak. Ya. Maka subhanallah saudara-saudaraku sekalian, terkadang ada orang yang menolak dengan akal pikirannya gitu loh Pak. Karena dia belum mengerti apa sih bahayanya. Kita katakan kalau Anda belum mengerti, belum tahu hikmahnya, udah kewajiban kamu samina wa ta'na, udah selesai. Yakini saja bahwa larangan Rasul pasti ada mudaratnya walaupun kita belum sampai akal kita kepadanya. Ya. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Makanya dari itulah saudaraku, jangan sampai menyelisih perintah Rasul. Jangan sampai menyelisih sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watlu, kata beliau, bacalah. Bacalah hadis-hadis Rasul itu, perintah-perintah Rasul itu. Dengan membaca, bacaan di sini bukan cuma sebatas membaca tapi maksudnya pahami ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'a." Semoga Allah memberikan cahaya kepada siapa? Kepada orang yang mendengarkan sabdaku. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku. Lihat. Lalu ia memahaminya, lalu ia menghafalnya, lalu ia menyampaikannya. Lihat, di sini Rasulullah memberikan motivasi kepada kita Pak untuk mempelajari hadis. Pelajari, baca. Berapa banyak hadis yang sudah kita pelajari coba? Sahih Bukhari udah belajar belum? Belum. Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Masih banyak banget Pak kitab-kitab hadis yang belum kita pelajari, iya kan? Sangat banyak sekali. Maka coba kata beliau, watlu, bacalah. Wa'tabir, dan ambillah ibrah dari ya Al-Qur'an dan hadis itu. Ambil pelajaran. Karena Al-Qur'an dan hadis isinya apa? Bimbingan. Isinya pelajaran. Isinya hidayah. Maka saudaraku sekalian, orang yang sibuk mempelajari Al-Qur'an dan hadis dijamin oleh Allah tidak akan pernah kafir selama-lamanya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Dalam surat Ali Imran ayat berapa? 101. Wa kaifa takfurun, bagaimana kalian akan menjadi kafir? Wa antum tutla alaikum ayatullah, sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah.
Wa fiikum rasulu, dan pada kalian ada rasulnya. Rasul sudah meninggal, ada hadis-hadisnya, sabda-sabdanya. Lihat, Allah menjamin di sini bagaimana kalian akan menjadi kafir. Artinya kekafiran itu akan jauh dari kalian. Kapan? Kalau kita terus-menerus mempelajari Al-Quran, kalau kita terus-menerus mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jaminan siapapun yang berusaha fokus dan ia tidak lepas dari mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis, tentunya sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, Allah sudah menjamin dia tidak akan kafir. Masya Allah. Ya. Lalu Allah mengatakan, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan barang siapa yang berpegang kepada agama Allah, sungguh ia telah diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Masya Allah, alhamdulillah. Dan tidak mungkin kita berpegang kepada agama Allah kalau kita tidak mempelajari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudaraku, ya, bergembiralah dan berbahagialah antum yang alhamdulillah diberikan oleh Allah semangat untuk mengkaji kitabullah, mengkaji sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tanda kebaikan yang Allah inginkan kepada kita semuanya. Ya, Rasulullah sabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah faqihkan ia dalam agama. Masya Allah, alhamdulillah. Kita lanjutkan poin yang ke-11. Wa majtama'at fihi sahabatu hujjah wa tilka sabilul mu'minin liman sabar. Wa majtama'at, dan apa-apa yang menjadi kesepakatan as-sahabah, sahabat, apa-apa yang disepakati oleh para sahabat. Siapa sih sahabat, Pak? Maksudnya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hujjah, ya, yang harus diambil. Wa tilka sabilul mu'minin, dan itulah yang dimaksud dengan jalannya kaum mukminin dalam ayat Al-Qur'an itu. Dalam surat apa? An-Nisa, ya. Surat berapa? Surat wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk, kata Allah, dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Allah di sini mengatakan dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, maka kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya dan kami akan bakar ia dalam api neraka, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Apa yang dimaksud dengan jalannya kaum mukminin? Di sini beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jalannya kaum mukminin itu kesepakatan para sahabat. Apa yang disepakati para sahabat itulah jalan kaum mukminin, saudaraku. Wa tilka sabilul mu'min liman sabar. Ya, bukan liman sobar ya, tapi liman sabar. Itulah jalannya kaum mukminin bagi orang yang meneliti. Sabaro itu artinya meneliti dengan mendalami, begitu sabar. Ya, kalau orang Indonesia sabar itu sobar. Kalau bahasa Arab sobaro artinya sabar. Kalau sabaro artinya meneliti dengan mendalami, begitu. Ya. Ketahuilah saudaraku sekalian, kesepakatan para sahabat itu hujjah dengan kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seluruh ulama sepakat bahwa kesepakatan sahabat itu wajib diambil. Ya, dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kecuali pendapat orang-orang Syiah, karena memang orang Syiah itu tidak suka kepada para sahabat. Adapun Ahlus Sunnah semuanya, kaum muslimin dari semua firqah-firqahnya menganggap ijma' sahabat itu wajib diterima. Kenapa? Karena pertama, para sahabat langsung mendapat pujian dari Allah dalam Al-Quran.
Mereka langsung dipuji oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Bahkan itu yang menjadi kesepakatan seluruh ulama-ulama Ahlussunnah, seluruh madhab ulama-ulamanya sepakat wajibnya menjadikan apa? Ya, para sahabat sebagai rujukan, harus. Ya. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian ikhwatul Islam. Berkata Hudzaifah ibnul Yaman, ya, kata beliau, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Semua ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat jangan kamu lakukan, jangan. Nah, ini kalau sudah menjadi ijma, Pak. Bagaimana kalau para sahabat berbeda pendapat? Kalau para sahabat berbeda pendapat, maka kita lihat mana yang paling kuat hujahnya. Ya, sebagaimana sudah kita bahas kemarin, kalau ada perselisihan kembalikan kemana? Kepada Al-Quran dan hadis. Demikian pula kalau para sahabat berselisih, maka ucapan sahabat bukan hujah atas sahabat yang lainnya, bukan. Hujah itu Al-Quran dan hadis. Cuma ada masalah. Kalau ada seorang sahabat berpendapat dan ternyata tidak ada sahabat lain yang menyelisih pendapat beliau, apakah itu hujah? Para ulama membagi pendapat sahabat yang tidak ditemukan sahabat lain menyelisihinya menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, pendapat sahabat ini masyhur di kalangan sahabat lainnya, dan ternyata tidak ada satupun yang menyelisih sahabat ini, maka yang sahih itu hujah. Karena ketika para sahabat tahu pendapat tersebut dan mereka diam, itu artinya apa? Mereka setuju. Sebagian ulama menamai ini dengan istilah ijma' sukuti, ijma' diam. Ya. Yang kedua, pendapat sahabat ini tidak masyhur di kalangan sahabat lainnya. Tapi juga kita tidak mendapatkan ada satupun sahabat yang menyelisih ucapan sahabat ini. Ya, tidak masyhur. Maka ini ikhtilaf. Imam Syafi'i merajihkan bahwa itu hujjah. Makanya Imam Syafi'i di antara pokok mazhab beliau apa? Bahwa dalil itu adalah Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, qaulus sahabah. Ya. Qaulus sahabah menurut Imam Syafi'i hujjah. Tapi dengan catatan tadi, tidak ada penyelisihan dari apa? Sahabat yang lainnya, saudaraku sekalian. Nah, ini ya. Dan insyaallah pembahasan masalah ijma kita akan lanjutkan pada poin yang ke-13 insyaallah. Karena di sana ada beliau sendirikan tentang masalah ijma. Ini saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.